Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran kalian semua pada Zoom di pagi hari ini. Saya Cindy Aulia Fitri selaku moderator yang akan membahas kesalahan tanda baca pada jurnal yang berjudul Asupan Bahan Makanan dan Gizi bagi Atlet Renang dari kelompok B1. Unsur kesalahan yang akan kami bahas ada 5, yaitu kesalahan huruf kapital, kesalahan tanda hubung, kesalahan kata miring, kesalahan tanda baca koma, dan kesalahan tanda baca titik. Yang pertama, kesalahan huruf kapital yang akan dibahas oleh Kalista Fanya dan Renda Cinta. Pertama, penggunaan huruf kapital. Menurut KBBI tahun 2007, huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri seperti A, B, C menggunakan huruf besar. Dalam EYD 5, penggunaan huruf kapital dapat digunakan pada 1. Awal kalimat, 2. Unsur nama orang termasuk julukan, 3. Nama jenis atau satuan ukuran, 4. Nama teori, hukum, dan rumus, 5. Unsur nama peristiwa sejarah. Pada jurnal ini ditemukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. Pada halaman 108, paragraf pertama, terdapat pada kalimat, baik pada waktu istirahat maupun pada waktu olahraga, semua zat gizi yang diperlukan tubuh. Terdapat kesalahan pada kata baik, yaitu seharusnya menggunakan huruf kapital pada huruf B karena terletak di awal kalimat. Lalu Kedua, pada halaman 111, paragraf pertama, kalimat yang berbunyi tersusun atas atom-atom C, H, O, dan N, protein disebut juga zat putih telur. Seharusnya kata protein menggunakan huruf kapital karena terletak pada kalimat awal. Yang ketiga, pada halaman 114 paragraf pertama, vitamin yang termasuk dalam kelompok ini adalah A, D, E, dan K. Jenis vitamin ini dapat disimpan dalam tubuh dengan jumlah cukup besar, terutama dalam hati. Pada kalimat tersebut, kata jenis seharusnya menggunakan huruf kapital karena berada dalam kalimat pertama. selanjutnya, kesalahan kata hubung yang akan dibahas oleh Lutfia Asmi dan Nur Rahma. Yang kedua, penggunaan kata hubung. Penggunaan kata hubung atau konjungsi berfungsi untuk menentukan rasa, klausal, atau kalimat agar lebih jelas dan teratur. Ada beberapa jenis kata hubung yang sering digunakan, di antaranya. Yang pertama, kata hubung koordinatif adalah menghubungkan dua unsur yang setara. Sekaligus. Yang kedua, kata hubung subordinatif adalah menghubungkan anak kalimat atau hubungan tidak setara. Yang ketiga, kata hubung korelatif menghubungkan dua bagian kalimat yang saling terkait satu sama lain. Yang keempat, kata hubung antar kalimat menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Contohnya berada pada halaman 109 paragraf kedua yang berbunyi kira-kira 80% kalori yang didapat tubuh berasal dari karbohidrat. Terdapat kesalahan pada kata didapat yang seharusnya kira-kira 80% kalori yang terdapat dalam tubuh berasal dari karbohidrat. Yang kedua, mempertahankan tubuh dari gangguan luar seperti pukulan atau zat-zat kimia yang berbahaya yang dapat merusak jaringan otot dan memberikan garis-garis tubuh. Itu
terdapat pada halaman 110 paragraf kedua. Terdapat kesalahan yaitu double kata ya. Jadi yang benar mempertahankan dari gangguan luar seperti pukulan atau zat kimia berbahaya yang dapat merusak jaringan dan memberikan garis-garis tubuh. Yang ketiga terdapat pada halaman 111 paragraf pertama. Oleh karena itu protein disebut yang pembangun. Oleh karena itu kurang tepat maka diganti oleh sebab itu protein disebut yang pembangun. Yang keempat terdapat pada halaman 111 paragraf kedua. Oleh karena itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan susunan hidangan yang beragam atau sering pula disebut gizi seimbang. Oleh karena itu diganti oleh sebab itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan untuk susunan hidangan yang beragam atau sering pula disebut gizi seimbang. Selanjutnya yaitu pada halaman 115 paragraf kedua pada kalimat kebutuhan vitamin beraneka ragam tergantung pada fungsinya. Misalnya kebutuhan vitamin E 15 IU atau setara dengan 10 mg per orang per hari. Kata yang salah terdapat pada kata misalnya yang seharusnya diganti seperti. Kemudian pada halaman 118 paragraf ketiga ada kalimat gizi adalah ilmu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan dan aktivitas fisik. Kata yang salah terdapat pada dan hubungannya yang seharusnya diganti dengan yang berhubungan. Kemudian pada halaman 118 paragraf keempat ada kalimat dalam proses latihan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga. Kata yang salah terdapat pada kata dengan tujuan yang seharusnya diganti yang bertujuan. Kemudian pada halaman 119 paragraf kedua pada kalimat oleh karena itu atlet dikembangkan fisiknya agar siap menghadapi latihan berat dan intensif. Kesalahan kata terdapat pada kata oleh karena itu yang seharusnya diganti dengan oleh sebab itu. Kemudian yang terakhir terdapat pada halaman 121 paragraf keempat pada kalimat asupan gizi pada atlet atau mereka yang aktif seyogianya tetap mengikuti anjuran yang bagus sesuai umur, jenis kelamin, berat, dan lamanya aktivitas fisik yang dilakukan. Kata yang salah terdapat pada seyogianya yang seharusnya diganti dengan sebaiknya. Lalu yang berikutnya, kesalahan kata miring yang akan dibahas oleh Eka Wahyuni dan Aminah Joharo. Kemudian, kami akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang penggunaan kata miring. Menurut EYD, kata miring biasa digunakan untuk yang pertama, judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Kemudian yang kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok atau dalam kalimat. Kemudian yang ketiga, menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian contoh kesalahan penggunaan kata miring dalam jurnal diantaranya ialah baik pada jurnal halaman 114 pada paragraf pertama ditemukan kalimat vitamin senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit untuk fungsi-fungsi tubuh yang spesifik seperti pertumbuhan normal, memelihara kesehatan dan reproduksi. Terdapat kalimat organik yang seharusnya
menjadi kata miring dikarenakan termasuk dalam bahasa asing. Kemudian untuk contoh yang kedua, di dalam halaman 112 paragraf ketiga, pada kalimat bagi atlet yang sedang meningkatkan power dengan memperbesar serabut otot, seharusnya power dalam kalimat tersebut diganti menjadi kata yang miring. Terima kasih. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu kesalahan tanda baca koma yang akan dibahas oleh Novita Kalista Putri dan Meisya Safi. Penggunaan tanda baca koma. Menurut EYD 5, tanda baca koma biasanya digunakan pertama di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Kedua, sebelum kata penghubung. Ketiga, untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Keempat, setelah salam pembuka. Kelima, untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Contoh penggunaan tanda koma yang salah pada jurnal ini yaitu terdapat tanda koma seharusnya setelah kata secara umum menjadi secara umum, koma, kebutuhan protein bagi individu yang bukan atlet berkisar antara 0,8 sampai 1 gram. Kedua, pada halaman 112 paragraf 3 terdapat kalimat selain itu, protein yang diberikan secara berlebihan menyebabkan kebutuhan air meningkat. Penggunaan tanda koma yang salah yaitu seharusnya setelah kata selain itu menjadi selain itu, koma, protein yang diberikan secara berlebihan menyebabkan kebutuhan air meningkat. Ketiga, pada halaman 112 paragraf 5 terdapat kalimat apalagi meningkatkan keadaan gizi atlet sering belum memuaskan pada waktu masuk pusat pelatihan. Terdapat kesalahan tanda baca koma setelah kata apalagi, yang seharusnya menjadi apalagi, koma, meningkatkan keadaan gizi atlet sering belum memuaskan pada waktu masuk pusat pelatihan. Dan yang terakhir, kesalahan tanda baca titik yang akan dibahas oleh Aisyah Mufidah dan Ahmad Mufadol. Yang kelima yaitu penggunaan tanda baca titik. Menurut IYD 5, tanda baca titik biasa digunakan 1. pada akhir kalimat pernyataan, 2. untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. 3. pada belakang angka atau huruf dalam suatu daftar perincian, tabel, atau bagan. 4. pada belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. 5. untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Oke. Berikut adalah contoh penggunaan tanda baca titik yang benar. Contoh yang salah adalah kelebihan makanan di dalam tubuh akan tersimpan dalam bentuk lemak, terutama pada jaringan di bawah kulit, sekitar otot, paru-paru, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Terdapat pada halaman 110 di paragraf kedua. Contoh yang benar adalah kelebihan makanan dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak, titik, terutama pada jaringan di bawah kulit, sekitar otot, jantung, paru-paru, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Contoh yang kedua terdapat di halaman 114 di paragraf kedua. Contoh kalimatnya adalah, dalam tubuh, vitamin bekerja sebagai bioparalisator, yakni berperan untuk memperlancar reaksi dalam tubuh. Misalnya B6 membantu pemecahan asam amino menjadi glukogen. Contoh yang benar adalah dalam tubuh vitamin bekerja sebagai biokatalisator, yakni berperan untuk memperlancar reaksi dalam tubuh. Titik. Misalnya vitamin B6 membantu pemecahan asam amino menjadi glikogen. Sekian presentasi kesalahan tanda baca dari kelompok B1. Saya akhiri sebagai moderator dan mewakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.